Jawabannya dan pertanyaan selanjutnya dari Jeffrey yang ada di Kalimantan Timur. Apa kabar? Terima kasih sudah mengirimkan pertanyaan untuk kita. Ya. Menurut Pak Gembala Mel Atok, apa yang salah dari Gembala Andi Simon dalam pemberitaan Injil Tuhan? Gembala Mel Atok dengan dasar Alkitab dan Gembala Andi Simon juga menggunakan Alkitab. Dan di sini saya berpikir karunia yang Tuhan beri buat Gembala Andi adalah karunia penyembuhan dan memberitakan Injil dengan kasih, dan Bapak Gembala juga dengan karunia memberitakan Injil dengan keras yang mudah dipahami. Dan ini seperti watak Tuhan kita yang penuh dengan kasih dan akan marah dengan kudus saat gereja dijadikan pasar. Seperti satu tubuh Kristus, Gembala Bapak Andi dan Gembala Bapak Mel. Mohon penjelasan. Gembala Pak Andi Simon dan Pak Mel Atok ya. Ya, beberapa waktu lalu Bapak Andi Simon menyapa saya di live-nya. Dan saya juga menyapa balik Bapak Andi Simon. Dan menurut saya Pak Andi Simon ini seorang pelayan yang rendah hati ya. Pak Andi Simon sangat rendah hati. Memang betul, saya beberapa kali seperti kalau Anda nonton dalam sapaan Pak Andi Simon kepada saya itu, beliau menyapa dengan beberapa tujuan atau dengan beberapa maksud. Yang pertama ialah bermaksud menyampaikan terima kasih. Dan itu yang saya bilang orang rendah hati. Kalau orang lain melihat orang lain memberikan satu masukan dengan tujuan saling membantu sebenarnya, bukan saling menyerang. Ya, saya lihat pelayanan Pak Andi kan di YouTube viral. Jadi kemudian saya bikin beberapa kali pandangan Alkitabiah seputaran mujizat. Dan kelihatannya itu diresponi oleh Pak Andi secara bijak. Dan menurut saya beliau disitulah keunggulan beliau ya. Beliau orang yang sudah sangat terkenal. Tetapi kemudian Pak Andi Simon ini begitu rendah hati mengatakan terima kasih buat keterangan-keterangan atau penyeimbang-penyeimbang yang saya buat dalam video-video saya itu yang berkaitan dengan pelayanan beliau. Artinya saya melihat beliau memang melihat itu sebagai tindakan kasih dari saya juga. Hanya memang kan karakter saya ini seperti saudara tahu ya. Saya menggelegar kayak begitu, saya berteriak-teriak. Itu karakter saya. Saya coba bikin pelan tapi saya kayak orang kena corona. Jadi saya akhirnya memilih untuk sembuh dari corona. Saya tidak bisa yang terlalu pelan-pelan begitu, itu bukan saya. Saya pernah tiru seorang pendeta yang dia khotbahnya kalem, lembut, tapi enak sekali. Saya mau coba kayak dia, tidak bisa saudara-saudara. Jadi saya tidak cocok. Saya memang cocoknya seperti saya begini begitu. Dan kalau Anda bilang dasar ayat apa segala macam, saya sudah kasih masukan banyak kepada Pak Andi Simon. Lebih kepada mengingatkan supaya pelayanan tetap sesuai Alkitab. Kayak begitu saja sih. Kalau bilang dasar ayat apa saya memang tidak terlalu menemukan. Karena saya juga tidak mengikuti khotbah Pak Andi Simon secara detail-detail. Bagaimana pandangan keselamatannya, bagaimana pandangannya tentang Tritunggal, bagaimana pandangan beliau tentang Alkitab dan lain sebagainya. Beliau sedang ajak saya untuk melakukan Zoom. Beliau juga tidak biasa melakukan Zoom yang live di YouTube. Saya juga tidak biasa, jadi saya juga tidak mengerti. Mungkin waktu yang pas saya dan beliau akan live. Disitulah kami saling, karena beliau membuka diri untuk bertanya. Misalnya kita tanya, bagaimana nih pandangan Pak Andi Simon seputaran ini. Dan beliau orangnya, saudara lihat di video itu. Dia bilang, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya tidak tahu, saudara lihat itu orang punya rendah hati. Dia bilang, saya berikan, sampaikan kepada yang lebih ahli. Artinya begini ya, saya lihat Pak Andi Simon ini, dia punya pelayanan sendiri, tapi dia juga tahu kekurangannya. Begitu juga saya. Jadi kalau penanya ini dari Kalimantan mengatakan saling melengkapi, itu benar sekali. Memang harusnya begitu. Hanya memang saya perlu beri keterangan buat saudara-saudara yang salah mengerti dengan intonasi saya atau cara-cara saya perlu jelaskan ini supaya jangan salah mengerti. Kalau saya dengan Pak Andi Simon terbukti kami hubungan baik. Dan memang alangkah indahnya
semua hamba-hamba Tuhan saling melengkapi untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kalau Anda bertanya sekarang dasar apa lain sebagainya, nanti kalau ada waktu saya dengan beliau live, di situ Anda bisa tonton untuk kami saling menguatkan, bukan saling menyerang, bukan. Karena Pak Andi Simon sangat membuka diri, bahkan beliau yang berinisiatif mengajak Zoom, hanya waktunya yang kita belum tahu kapan. Tapi kalau beliau sudah bersedia, itu sangat baik. Jadi buat jemaat, saudara, terus doakan kami semua supaya kami tetap saling melengkapi demi kepentingan Injil. Itu sih, Tuhan berkati, salam. Ya, kita selesaikan ini secara kekeluargaan. Kenapa harus tambah kepada iman kita, keberanian kita, pengetahuan? Karena begini Bapak Ibu, ada satu tugas yang mungkin kita entah sudah tahu atau belum, saya mau kasih tahu. Ini tanggung jawab kita semua. Bukan cuma rohaniawan atau pendeta, bukan. Jemaat pun harus. Yaitu apa? Ini. 1 Petrus 3 ayat 15. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kenapa kita harus tambahkan pengetahuan? Waktu bahas ini, saya ingat ini ayat. Makanya saya coba ambil untuk saya jelaskan kepada umat lagi sore ini. Kita itu kalau ada yang tanya tentang iman kita, jangan cari pendeta dulu. Kita harus bisa jawab Bapak Ibu. Ini ayat untuk jemaat sebenarnya. Harus bisa jawab. Nah, menarik. Karena kadang-kadang kan ada orang yang anti orang debat. Anti orang kalau ada pendeta, dia kantor orang punya khotbah ajaran-ajaran sesat, ada tuduhan. Pendetanya kurang kerjaan. Saudara, dengan ada ayat ini Anda sudah tahu, itu kerjaan kami. Bukan kurang kerjaan, kami disuruh. Kalau ada yang aneh-aneh, tanggung. Kok dari mana tiba-tiba saya kaitkan dengan bantah, debat, dan lain sebagainya? Begini, saya jelaskan ya. Kata pertanggungan jawab ini, saudara-saudara, dia dari King James, dia pakai kata an answer. Dari New American Standard Bible, a defense, pertahanan atau pembelaan. Dan kata Yunaninya, dia pakai kata apologia. Nah, apologia ini, saudara, yang menurut kata apologi, lalu kalau ada orang bule meminta maaf, dia bilang apologize. Orang minta maaf, tapi sebenarnya ini bukan satu permintaan maaf. Semua penafsir sepakat, arti yang lebih tepat dan yang lebih dipakai sejak ayat ini ada, bukan minta maaf, tapi membela iman. Makanya ada beberapa jemaat sini yang kasih masukan saya, Pak Mel, sebenarnya kalau mau apa penyesat tak usah pakai minta maaf. Saya jujur, saya kurang teliti di situ. Ini saya jujur. Harusnya betul, masukan mereka itu benar. Saudara, jangan minta maaf kalau Anda mau doa, misalnya di muka umum. Saudara mau pimpin doa, ada orang lain yang non-Kristen, Anda angkat mic, baru Anda bilang, tapi mohon maaf ya, saya doa Kristen. Kenapa minta maaf? Kenapa dengan imanmu kok kau minta maaf? Nah, kelihatan beretika, tapi semua etika yang tidak sesuai Alkitab, buang. Omong kosong itu. Kelihatannya etika, padahal tidak sesuai Alkitab. Doa saja, saya akan membawakan doa dalam iman Kristen Protestan. Selesai, tidak usah disertai. Tapi mohon maaf, maaf sekali, tak usah. Apa yang salah dengan doamu, dengan iman? Tidak kok. Tapi ya tetap kita hargai orang lain punya agama. Tapi kalau bisa, nggak usah pakai kata minta maaf. Karena pertanggungan jawab di sini dari kata apologia, lebih tepat pembelaan iman. Dan kalau iman yang kita percayai, apa yang kita katakan benar, tak usah minta maaf. Anda tidak berdosa. Itu ajaran Tuhan. Bukan cuma firman. Saya lihat beberapa jemaat, kalau tegur, saya pakai pemerintah kesap. Kalau salah, tak usah minta maaf. Tidak salah.
Tidak, itu ajaran Alkitab. Dia memang salah kok, mohon maaf, apalagi hantam aja salah. Tidak ada masalah. Nah saya ini memang dari dulu kebiasaan. Mungkin ada upaya mau hargai yang lebih tua, jadi saya omong begitu. Padahal kalau mau ikut ajaran ini, sebenarnya untuk yang benar, tidak usah pakai acara, maaf. Benar kok. Kalau salah, baru minta maaf. Itu ada juga arti kata itu. Pengakuan salah. Makanya saya bilang sama bapak-bapak, ibu-ibu jemaat di sini, yang tegur saya percaya mereka punya tulus. Tadi pagi saya omong, ya. Kalau ada orang-orang tua saya, kakak-kakak saya, mereka tahu, mereka tegur, saya percaya. Ini pasti bantu saya. Kalau orang di luar tegur, saya tidak tahu. Tapi saya tetap percaya Tuhan pakai dia untuk bantu saya. Soal dia punya motivasi saya tidak tahu. Tapi saya karena kita bergaul, kita bersaudara, satu pelayanan, anak-anak muda banyak yang tegur saya. Kemarin saya khotbah salah. 3 minggu lalu ya. Saya mau bilang LTI legal. Khotbah terlalu cepat, saya bilang HTI legal. Untung lagi ada pakai P waktu di ini video jadi aman. Itu karena salah. Lalu selesai ibadah, tim multimedia soundman berdiri semacam ada rapat. Mereka bilang, Bapak kami mau bicara. Iya bagaimana? Bapak khotbah tadi salah. Bapak bilang HTI legal. Tidak lama Bapak masuk penjara. Saya bilang, aduh terima kasih. Nah kan begitu kita. Tapi kalau untuk kebenaran tidak ada kata maaf. Dari apologia ini memunculkan istilah apologetics. Apa itu apologetics? Apologetics adalah ilmu yang mempelajari cara-cara pembelaan iman Kristen terhadap serangan-serangan dari luar. Paulus melakukannya, Stefanus melakukannya, Apolos melakukannya, Tuhan Yesus melakukannya. Dan dasarnya harus kitab suci. Maka saya juga akan tunjukkan satu video pengalaman saya. Bukan hanya bicara monolog, tapi ada saat di mana saya khotbah waktu saya di Amerika. Namanya pendeta tamu. Selesai saya khotbah, semacam petugas gereja, dia orang pintar. Dia langsung naik kritik khotbah saya. Mau lihat? Silakan putar videonya. Sumber dari segala kasih adalah Tuhan Yesus. Tuhan adalah sumber kasih. Jadi kalau saya tadi baca ada ayat di sini yang mengatakan, saya tadi silver. Tentang apa, Pak? Tentang apa? Iya. Apa supaya saya sebut? Yang tadi yang Matius atau apa ya? Yang Tentang malaikat dan pengikut-pengikutnya kamu akan ikuti. Iya. Matius 25 ayat 41. Bahwa kita kalau kita mengikuti yang maka kita akan bersama-sama dengan setan atau iblis di neraka. Betul. Dan itu pertanyaan saya adalah berarti dia terpisah dari kasih Tuhan Yesus atau bagaimana, saya tidak bisa menjawab. Gampang. Karena begitu banyak sekali ayat yang kontradiksi di sini. Gampang banget. Ya. Mau saya jawab sekarang? Boleh kalau Bapak. Oh iya, gampang banget. Di video aja. Ya, saya soalnya beliau Bapak tanya pendeta, jadi saya udah jawab nggak enak ini. Jadi ayat itu sudah jelas sesuai penjelasan saya tadi bahwa kalau Yesus mati di Golgota itu, orang menerima dia berarti orang itu terlepas dari kutuk. Bisa tunjukin ayat Galatia 3 ayat 13? Saya jawab pakai ayat aja Pak ya, supaya mantap ya. Galatia 3 ayat 13 mengatakan begini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Maksudnya ialah dia mati mengambil alih kutuk manusia. Amin, saudara. Kutuk gara-gara dosa. Dan untuk bisa terlepas dari kutuk itu, ya,
Yohanes 3 ayat 16 bilang begini Pak. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, yang percayalah yang tidak akan terpisah dari kasih Allah Pak. Yang tidak percaya ya terpisah. Itu aja sih, gampang banget. Jadi yang terpisah itu karena tidak percaya Pak. Syarat kan harus percaya. Bisa diterima? Oh iya dong. Semua ada jawaban. Minta maaf, saya melayani tanya jawab ini di Indonesia Pak. Jadi saya tahu. Yang lulus masuk PLC itu gimana? Kasih Kasih tidak pernah gagal. Oh iya, kasih tidak pernah gagal bukan berarti kemudian kasih itu diartikan orang berdosa sembarang tolak Yesus pun aman-aman, tidak bisa. Pengertian kasih bukan begitu. Kasih yang tidak pernah gagal itu adalah kasih kepada orang percaya Pak. Orang yang terima Yesus sungguh-sungguh, ayat yang Bapak singgung tadi bilang, kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Itu Roma 8 ayat 31 sampai 39 Pak. Itu hanya berlaku bagi orang percaya Pak. Orang percaya, orang tidak percaya tidak berhak mengklaim ayat itu. Termasuk kasih tidak pernah gagal, itu pun hanya bisa diklaim oleh orang percaya. Orang tidak percaya tidak berhak mengklaim itu. Jadi bagaimana mengklaim itu? Percaya dia dong. Terima dia sungguh-sungguh dong. Kalau tolak dia ya out. Gitu Pak. Masih ada lagi Pak? Ada. Saya bingung begini Pak. Misalnya ini Iya, misalnya iya. saya dalam konteks begini. Kalau misalnya dia memang tidak tertutup atau tidak mengakui Tuhan Yesus Betul. sebagai Tuhan, Iya. kalau dia masuk neraka. Betul, harus. Sekarang pertanyaannya, kalau dia masuk neraka dia terpisah dengan kasih Tuhan Yesus. Betul. Nah ini Nah lalu gampang. kalau dia masuk di neraka situ, apakah Tuhan Yesus bisa melihat dia? Bisa. Bisa melihat Saya dia? bisa buktikan ayat. Sebagai Tuhan, kalau katanya di neraka itu disiksa. Betul, disiksa. Iya. Jadi kalau dia sebagai Tuhan, apakah Tuhan punya kuasa untuk mengeluarkan mereka dari neraka? Oke, saya jelaskan Pak. Yang pertama, Allah itu bukan hanya punya kasih, loh. Allah itu punya keadilan. Jangan salah mengenal Allah, karena Allah punya kasih, ya kasih saja. Allah punya keadilan. Neraka adalah tempat keadilannya dinyatakan. Dan selain keadilan, Allah itu punya aturan, saudara-saudara. Jadi kalau Allah sudah kasih aturan, kasih kesempatan diikut, tidak mau, tidak bisa. Jadi rule-nya Tuhan, aturannya Tuhan ialah sekali surga tetap surga, sekali neraka tetap neraka Pak. Dari surga tidak bisa pindah ke neraka, dari neraka tidak bisa pindah ke surga. Mau ke surga atau ke neraka, keputusannya selama kita ada di dunia ini. Kalau kita tolak Yesus pasti masuk neraka. Dan jangan harap Tuhan bawa kembali kita dari neraka ke surga. Itu sudah aturan Tuhan. Allah kita itu kasih, Allah kita itu adil, Allah kita itu suci, Allah kita punya aturan. Jangan sebut kasih saja Pak, salah nanti. Pengenalan akan Allah ini nggak lengkap kalau hanya menyoroti kasih Pak. Allah itu adil loh Pak, begitu ya. Nahum pasal 1 ayat 3, saya baca dulu ya buat kita. Supaya dengan pembuktian data. Ini perlu loh, pola diri kayak begini di gereja. Kalau tidak orang salah mengerti Tuhan. Nahum pasal 1 ayat 3, perhatikan ayat ini ya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Inilah Tuhan kita. Mengenal Allah jangan hanya sepotong. Tuhan itu panjang sabar lalu stop di situ. Ayatnya tidak stop di situ. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi begitu Pak, jangan ngomong kasihnya aja Pak. Allah juga adil, Allah suci. Dan karena dia suci, dia punya aturan. Bikin dosa terpisah. Yesaya 59 Pak, ayat 1 dan 2. Biar clear kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, perhatikan. Saya suka Bapak ini bertanya, apalagi Bapak menyebut nama pendeta, saya jadi tertantang gitu loh. Minta maaf, saya harus jawab ini. Perhatikan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kalau ada dosa harus terima dia supaya aman. Kalau tidak terima dia pasti disiksa. Dan waktu disiksa, anak domba atau Tuhan Yesus hanya nonton Pak. Mana ayatnya? Tolong Wahyu 14. Mulai ayat 9, biar clear kita. Yesaya lagi. Wahyu 14 mulai ayat 9. Wahyu 14 ayat 9. Saya rasa ini perlu saling melengkapi, dan saya rasa Bapak ini bertanya tulus. Dan kita harus saling menguatkan ya. Perhatikan.
Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, ini pasti antikris. Ini orang-orang kurang ajar yang tidak memanfaatkan kasih Allah, malah ikut antikris. Ya sesuai aturan Tuhan dong. Kalau kau ikut kau habis, kan begitu. Kalau kau ikut Tuhan kau diberkati, selesai. Ayat 10. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Ingat Bapak Ibu, murka Allah selalu, semua dosa itu mendatangkan murka Allah. Tapi kalau masih di dunia ini, saya bikin dosa misalnya, atau Bapak Ibu bikin dosa, Tuhan pasti murka, tapi murkanya ada campuran. Campuran belas kasihan, campuran pengampunan ketika kita mau datang kepadanya. Tapi kalau sudah di neraka, aturannya udah tidak bisa. Itu sama seperti ujiannya tanggal 20 Mei, saudara belajar 25 Mei, ya salah. Ujiannya udah lewat. Gitu loh. Perhatikan ya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan siapa? Mata malaikat-malaikat kudus. Dan di depan mata anak domba. Tuhan Yesus melihat penyiksaan itu. Jadi singkatnya, kalau kita anak Tuhan, terima dia sungguh-sungguh. Makanya ayat 12 dia bilang begini. Langsung ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, yang tadi kan tidak mau ikut Yesus, makanya hancur. Begitu. Jadi mari kita bertobat, jangan hidup sembarang, nanti pasti masuk neraka. Dan kalau masuk neraka jangan kasih salah Tuhan. Tuhan sudah kasih aturan, sudah utus pengkhotbah, sudah utus pembicara, ada Alkitab, taat dong. Jadi maksud saya Bapak Ibu, bicara tentang mempertanggungjawabkan iman, bagaimana saya dan saudara bisa bertanggung jawab kalau Anda tidak hafal ayat. Jadi boleh kalau saudara baca Alkitab, kan ada orang yang larang, saya tidak larang. Gembala saudara tidak larang, kalau Anda kasih tanda dan stabilo, tidak apa-apa. Demi untuk menghafal, tidak dosa sama sekali. Itu demi membantu kita. Karena banyak orang yang tanya kita, kenapa begini? Kenapa Yesus Allah? Kenapa Tritunggal? Kenapa kamu ke gereja? Anda harus jawab, saya ke gereja sebagai bentuk cinta saya kepada Tuhan. Kenapa kamu cinta Tuhan? Jawabannya karena dia lebih dahulu cinta saya. Selesai. Ada ayat-ayatnya lengkap. Kita harus mempertanggungjawabkan iman kita. Kiranya khotbah saya yang sederhana malam ini memberkati Anda semua. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Mari kita berdiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ingat Bapak Ibu, tanpa tadi malam saya ada tulis kalimat ini, tunjukkan sementara kita berdiri. Saya tadi malam tidak bisa tidur sampai jam 2. Lalu kamera bisa tunjukkan, saya biasa copy fotonya John Calvin, ini kali John Lapodo. Saya tadi malam jam 2 tidak bisa tidur. Lalu saya bangun, lalu saya tulis ini. Tanpa pengetahuan kitab suci dalam hidup kita, maka para penyesat bisa dianggap benar. Karena orang seringkali pengkhotbah sesat pun dianggap, ih terlalu bagus. Anda tidak ngerti, makanya penyesat Anda anggap benar. Sedangkan para pendebat, lanjut, atau pembela iman bisa dianggap salah. Pendeta tidak ada kerjaan tuh. Saudara, kalau Anda sudah belajar Alkitab, Anda tahu kenapa saya dan teman-teman pendeta kami bantah ajaran-ajaran sesat. Karena memang itu bahaya. Dan akhirnya kita menjadi sasaran empuk para penyesat. Kemudian, begitupun sebaliknya, kalau kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, maka kita dengan mudah bisa mengenal para penyesat dan sulit untuk disesatkan. Dan kita akan dimampukan untuk menjadi pembela-pembela iman yang berani, rendah hati, hidup kudus, dan penuh kasih di zaman akhir ini. By Bagian Amazing Grace. Jadi kita harus belajar kitab suci baik-baik supaya kita mampu ya. Tuhan Yesus memberkati kita.